Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my video. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alda Amelia Putri dengan NIM J0310201078 dari Program Studi Manajemen Agribisnis kelas A P1 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Yang pertama, saya akan membahas tentang pasar dan industri. Kemudian yang kedua ada pasar persaingan sempurna. Yang ketiga ada asumsi struktur PPS. Yang keempat ada fungsi permintaan. Yang kelima ada kurva permintaan. Yang keenam ada konsep maksimasi keuntungan. Dan yang ketujuh ada keseimbangan jangka panjang. Yang pertama adalah pasar dan industri. Apa sih pasar itu, teman-teman? Pasar adalah suatu daerah tempat pembeli dan penjual bertransaksi dan dapat merundingkan pertukaran komoditas tertentu. Kemudian, apa itu industri? Industri adalah sekumpulan perusahaan yang memproduksi produk yang serupa atau sekelompok produk yang berkaitan erat. Kemudian, ada pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur yang dianggap paling bagus, karena sistem pasar ini menjamin terciptanya kegiatan transaksi ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa dengan efisiensi yang tinggi dibanding dengan struktur pasar yang lain, seperti pasar persaingan monopoli. Karena bersifat menguntungkan bagi pembeli dan penjual. Nah, seringkali para pakar ekonom menghendaki terwujudnya pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, ada asumsi struktur dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah banyaknya pembeli dan penjual, di mana jumlah pembeli dan penjual di sini sangat banyak. Kemudian, barangnya adalah homogen. Jadi produk yang dijajakan ini hampir sama dan seragam. Nah, karena barang yang ditawarkan mirip serta penjualnya yang banyak, maka barang-barang yang dijual itu barang yang paling dicari oleh masyarakat atau konsumen, seperti sembako, sayur mayur, buah-buahan, alat-alat kebutuhan dapur, dan berbagai produk lainnya. Kemudian, PPS di sini sebagai price taker atau penerima harga. Yang keempat, informasi tentang pasar yang sempurna. Jadi, baik produsen ataupun konsumen mengetahui harga di pasarnya, sehingga harga terendahlah yang akan disukai oleh konsumen. Bebas keluar masuk industri. Jadi, tidak ada hambatan untuk memasuki pasar tersebut. Dan yang terakhir, output perusahaan relatif kecil terhadap total produksi pasar. Selanjutnya ada fungsi permintaan. Kurva permintaan industri ini lurus atau horizontal, yang berarti bersifat elastisitas sempurna. Sedangkan kurva permintaan pasarnya bersifat negatif. Kurva permintaan pasar di PPS adalah penjumlahan horizontal antara perusahaan A dan perusahaan B. Demand perusahaan A di sini adalah 2, sedangkan demand perusahaan B di sini adalah 4, sehingga total demand-nya menjadi 6. Di mana TR atau total penerimaan sama dengan P dikali Q. AR sama dengan TR dibagi Q, sama dengan P dikali Q dibagi Q, sama dengan P. Dan MR, jika diturunkan, hasilnya menjadi P. Selanjutnya ada kurva permintaan. R atau total penerimaan sama dengan P dikali Q. Artinya, berapapun total penerimaan atau keuntungan perusahaan di PPS tidak dipengaruhi oleh harga, karena harganya bersifat konstan,
tetapi dipengaruhi oleh Q atau jumlah output. Bisa kita lihat pada contoh kasus di mana Q sama dengan 8 dan P sama dengan 5, maka R-nya adalah P dikali Q, yaitu 8 dikali 5 sama dengan 40. Dan AR-nya sama dengan R dibagi Q, yaitu 40 dibagi 8 sama dengan 5. Dan MR di sini sama dengan 0, karena MR merupakan delta R dibagi delta Q. Kemudian pada contoh kasus kedua, jika Q-nya 9 dan P-nya 5, R-nya adalah 45, hasil perkalian dari 9 dikali 5. Kemudian AR-nya adalah R dibagi Q, yaitu 45 dibagi 9 sama dengan 5. Dan MR-nya delta R dibagi delta Q. Delta R-nya yaitu 45 dikurangin 40 sama dengan 5, dan delta Q-nya yaitu 9 dikurang 8 sama dengan 1. Maka 5 dibagi 1 sama dengan 5. Begitupun seterusnya. Dari contoh kasus tersebut dapat dibuktikan bahwa P sama dengan AR sama dengan MR. Selanjutnya ada konsep maksimasi keuntungan. Yang pertama, perusahaan tidak akan berproduksi jika average revenue atau rata-rata penerimaan dari penjualan produknya tidak sama atau tidak melebihi AVC, atau AR lebih besar dari AVC. Yang kedua, perusahaan akan terus menambah produksi selama MR lebih besar dari MC. Artinya, tambahan penerimaan lebih besar dari tambahan biaya, dan akan mencapai titik maksimum pada saat MR sama dengan MC. Dan pada kondisi tersebut, perusahaan tidak akan menambah produksinya, karena telah mencapai titik maksimum atau titik kritis. Nah, dari turunan penerimaan tadi, kita bisa turunkan bahwa R sama dengan P dikali Q, kemudian AR atau rata-rata penerimaan sama dengan R dibagi Q, sama dengan P dikali Q dibagi Q sama dengan P. Dan MR sama dengan delta R dibagi delta Q sama dengan P. Selanjutnya ada grafik dari konsep maksimasi keuntungan. Nah, pada saat P marginal revenue, titik ini disebut sebagai economic profit atau keuntungan normal. Kemudian pada kurva yang kedua, harga lebih tinggi dari biaya atau cost, maka kotak ini kita sebut sebagai keuntungan. Pada kondisi seperti ini, perusahaan menerima keuntungan. Ini yang disebut dengan MR sama dengan MC atau profit maksimasi. Nah, pada kurva ketiga ini sama dengan kurva kedua. Kemudian, pada kurva keempat, P sama dengan ATC. Perusahaan di sini memperoleh keuntungan normal, di mana keuntungannya sama dengan 0. Lalu, kapan perusahaan akan rugi? Perusahaan akan rugi jika price-nya atau harganya itu lebih rendah dari biaya atau dari cost. Nah, besar kecilnya tergantung dari fungsi biayanya. Kemudian pada kurva B, P sama dengan MR sama dengan AVC. Artinya, perusahaan masih mampu menutupi biaya variabelnya, tetapi perusahaan masih bisa berjalan. Kondisi ini ketika AVC lebih kecil dari P lebih kecil dari ATC. Kemudian, kapan perusahaan akan tutup? Yaitu ketika P lebih kecil dari AVC. Bisa dilihat pada kondisi ketiga. Kemudian, pada kurva terakhir, marginal cost-nya merupakan gambaran supply perusahaan. Kita lihat pada garis merah ini, di mana MC atau marginal cost-nya sama dengan supply. Selanjutnya ada keseimbangan jangka panjang. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam industri merupakan sinyal masuknya perusahaan baru ke dalam industri. Pada kondisi ini, penawaran industri meningkat, jumlah yang diperjualbelikan di pasar naik, dan harga di pasar akan turun, sehingga keuntungan perusahaannya turun.
Jika digambarkan dalam kurva, asumsinya ketika perusahaan masuk, maka supply akan bergeser ke kanan. Perusahaan akan berhenti masuk ke dalam industri jika perusahaan-perusahaan dalam industri ini memperoleh laba normal, artinya keuntungannya sama dengan nol. Kerugian yang diperoleh perusahaan dalam industri bersaing merupakan sinyal keluarnya perusahaan dari industri, di mana penawaran industri menurun, akibatnya harga di pasar naik, sehingga penerimaan perusahaan meningkat. Demikian seterusnya sampai laba yang diperoleh adalah laba normal. Dalam jangka panjang, perusahaan haruslah berproduksi pada biaya minimum jangka panjangnya. Tingkat output yang diproduksi pada biaya minimum ini disebut sebagai minimum efficient scale atau MES. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.